Nambahi adalah bukan hanya sekedar proses menerapkan apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita amati, apa yang telah kita pahami, tetapi pada proses nambahi ini sudah ada unsur penambahan, contohnya seperti mengolah, memodifikasi, mengubah, menginovasi, memperbaiki, menambah, mengurangi, dan proses berpikir kreatif dalam rangka memunculkan unsur pembeda asas pembaruan. Jadi intinya pada proses nambahi ini kita diharapkan mampu menambahkan atau memodifikasi apa yang telah kita lihat menjadi sebuah asas yang kebaruan. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1. Andi memiliki tangki minyak berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter. Jika diisi minyak hingga penuh, tangki tersebut dapat menampung 3080 liter minyak. Berapa jari-jari tangki milik Andi? Jika pi diketahuinya yaitu pi 22/7 dan tentukan dalam bentuk desimeter. Kita ketahui bahwa tinggi dari tangki minyak yaitu 2 meter, kemudian kita ubah menjadi bentuk desimeter yaitu 20 desimeter dengan pi yaitu pada soal diketahui 22/7. Kemudian kita ketahui juga volume dari tangki minyak tersebut adalah 3080 liter sama dengan 3080 desimeter kubik. Nah, kemudian ditanyakan jari-jari tangki. Kita jawab volume dari tabung atau tangki minyak yaitu pi dikali dengan R kuadrat dikali dengan T. Pada soal volume diketahui yaitu 3080, kemudian pi bernilai 22/7, kemudian yang ditanyakan adalah jari-jari yaitu R kuadrat dikali dengan 20 yaitu tingginya. Jadi 3080 sama dengan 20 dikali dengan 22 bernilai 440/7 dikali dengan R kuadrat. Kemudian kita bagi 3080 dibagi dengan 440/7 sama dengan R kuadrat. Di sini 3080 dikali 7/40 sama dengan R kuadrat. 3080 dikali dengan 7 dibagi dengan 440 diperoleh hasil yaitu 49 sama dengan R kuadrat, yaitu akar dari 49 sama dengan R diperoleh R-nya adalah 7. Jadi jari-jari tangki adalah 7 desimeter. Soal nomor 2. Narendra mempunyai sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan jari-jari 3,5 desimeter dan tingginya 10 desimeter akan diisi penuh dengan minyak premium. Minyak premium tersebut akan dipindahkan ke dalam tangki yang berbentuk balok dengan panjang 2 desimeter, lebar 2 desimeter dan tinggi 3,5 desimeter. Jika pi sama dengan 22/7, berapa buah tangki yang dibutuhkan Narendra untuk minyak premium? Kita ketahui, yaitu drum minyak berbentuk tabung memiliki jari-jari 3,5 desimeter, tingginya 10 desimeter, dan tangki berbentuk balok dengan panjang 2 desimeter, lebar 2 desimeter, dan tinggi 3,5 desimeter dengan pi 22/7. Ditanyakan berapa tangki yang dibutuhkan Narendra untuk minyak premium. Kita jawab. Yang pertama, banyaknya minyak premium sama dengan volume drum yang berbentuk tabung. Volume drum atau yang berbentuk tabung yaitu volumenya sama dengan pi dikali dengan R kuadrat dikali dengan T. V sama dengan pi bernilai 22/7, kemudian R kuadrat, jari-jarinya adalah 3,5, kemudian kita masukkan 3,5 pangkat 2 dikali dengan T, tingginya adalah 10 cm. Volume sama dengan 22/7 dikali 12,25 yaitu 3,5 pangkat 2 bernilai 12,25 dikali dengan 10. Jadi diperoleh V sama dengan 2965 dibagi dengan 7, maka V sama dengan 385 desimeter kubik. Selanjutnya kita akan menentukan volume tangki yaitu volume dari balok.
Volume balok sendiri, V sama dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. V sama dengan panjangnya kita lihat bernilai 2 desimeter, kemudian lebarnya 2 desimeter, dan tingginya adalah 3,5. Jadi diperoleh V sama dengan 14 desimeter kubik. Banyaknya tangki yang harus disediakan Narendra adalah 385 dibagi dengan 14 diperoleh 27,5 buah tangki. Dan kemudian ini kita bulatkan jadi tangki yang diperlukan oleh Narendra untuk minyak premium bernilai 28 buah. Selanjutnya nomor 3, bagian nambahi. Di sini ada soal yaitu Yuni ingin membuat tempat pensil yang berbentuk tabung tanpa tutup dari kertas karton. Ia mencatat ukuran diameter yaitu 10 cm dan tingginya 15 cm. Tetapi setelah jadi ternyata tempat pensil itu kebesaran, lalu ia mengurangi tingginya menjadi 10 cm. Berapakah perbandingan luas permukaan tempat pensil pertama dan kedua? Diketahui untuk diameter tabung D yang pertama adalah 10 cm dengan tinggi yang pertama yaitu 15 cm dan tinggi yang kedua adalah 10 cm. Kemudian untuk poin yang ditanyakan yaitu yang pertama A, berapa luas bahan tempat pensil yang pertama? Nah, di sini ada ketentuan dengan pi yaitu 22/7. Kemudian untuk poin yang B, berapakah perbandingan luas permukaan tempat pensil pertama dan pensil kedua dengan ketentuan pi yaitu 3,14. Kita jawab. Yang pertama kita tentukan luas bahan tempat pensil. Nah, yang pertama yaitu diketahui diameternya 10 cm. Maka R sama dengan setengah dikali dengan diameter. Setengah dikali dengan diameter yaitu bernilai 10. Jadi R sama dengan setengah dikali dengan 10 sama dengan 5. Luas bahan tempat pensil 1 sama dengan luas tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup adalah L1 karena kita mencari luas bahan tempat pensil yang pertama yaitu L1 sama dengan pi dikali dengan R dalam kurung R ditambah 2 dikali dengan T. L luas bahan 1 sama dengan pi nya kita lihat yaitu 22/7, kemudian dikali dengan 5, R nya adalah 5, dalam kurung R nya adalah 5 ditambah 2 dikali dengan tinggi kotak pensil yang pertama adalah 15. Jadi L1 sama dengan 22/7 dikali dengan 5 dalam kurung 5 ditambah 30. L1 sama dengan 22/7 dikali dengan 5 dikali dengan 35. Jadi luas bahan pensil yang pertama diperoleh yaitu 550. Jadi luas bahan tempat pensil pertama adalah 550 cm persegi. Selanjutnya kita masuk pada poin B yaitu mencari perbandingan luas permukaan tempat pensil pertama dan kedua yaitu L1 banding dengan L2. Tempat pensil kedua yaitu mempunyai tinggi 10 cm, kemudian pi yaitu 3,14. Maka luas permukaan pensil 2 adalah, kita lihat D nya adalah 10 cm, maka R nya adalah setengah dikali dengan diameter, setengah dikali dengan 10, diameternya adalah 10, jadi R sama dengan setengah dikali dengan 10 sama dengan 5. Jadi untuk R nya pada bagian poin B adalah 5. Kita masuk pada rumus luas permukaan yang kedua, L2 sama dengan pi dikali dengan R dalam kurung R ditambah 2 kali T. Luas permukaan kedua sama dengan pi. Kita lihat pi nya adalah 3,14 dikali dengan R, R nya adalah 5, dan kemudian dalam kurung R nya adalah 5 ditambah 2 dikali dengan T, tingginya adalah 10. Jadi L2 sama dengan 3,14 dikali dengan 5 dikali dengan 25, yaitu 10 kali 2 20 ditambah dengan 5 adalah 25. L2 sama dengan 3,14 dikali dengan 125.
125 adalah 25 dikali dengan 5 diperoleh 125. Jadi diperoleh luas permukaan kedua adalah 392,5. Jadi luas permukaan tempat pensil kedua adalah 393 cm persegi. Kita bulatkan ya teman-teman. Sehingga untuk perbandingan luas permukaan pertama dan luas permukaan kedua untuk tempat pensil dari Yuni sama dengan 550 dibagi dengan 393.